Salam saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa lewat channel saya, Pastor Yoksan Laiputa. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang beruntung, hari yang bahagia, hari yang berkemenangan buat orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah jangan mati hari ini hai pemenang. Saya ulangi lagi, jangan mati hari ini hai pemenang. Saudaraku terkasih, mungkin tema ini tidak begitu familiar buat kita semua, namun jujur bahwa dalam situasi seperti ini, kalimat ini sangat dibutuhkan buat kita semua saudara-saudara. Jangan mati hari ini, hai pemenang-pemenang. Nah, mari kita buka satu nats firman Tuhan di dalam Hagai 2 ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbungmu? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks nats firman Tuhan di dalam Hagai ini berbicara tentang satu masa sukar, satu masa sulit yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Hagai. Dikatakan Alkitab bahwa ketika mereka berbalik dan memperhatikan rumah Tuhan dengan membangun kembali rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Jadi konteksnya adalah, konteks firman Tuhan itu adalah dengan berbaliknya orang-orang Israel, berbaliknya orang-orang percaya untuk memperhatikan kembali rumah Tuhan. Hal itu menjadi gerbang di mana Tuhan memberkati mereka, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kalau keadaan ini tidak terjadi, kalau Tuhan tidak menahan langit untuk mencurahkan hujan berkat-Nya, kalau Tuhan tidak menahan timur, barat, utara, dan selatan untuk menahan berkat-Nya, terkadang kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa akan adanya Tuhan. Tidak peduli lumbung-lumbung masih ada penyediaan atau tidak, tidak peduli pohon zaitun menghasilkan atau tidak, tidak peduli pohon delima menghasilkan atau tidak, ataupun hasil-hasil ladang menghasilkan atau tidak. Yang pasti adalah dikatakan Alkitab bahwa ketika orang benar memperhatikan rencana Allah, ketika orang benar memperhatikan rumah Tuhan, kepentingan Tuhan, maka janji firman Tuhan Hagai 2 ayat 20 bagian terakhir dikatakan bahwa mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Saudaraku terkasih, kenapa kita memilih tidak boleh mati hari ini? Karena saya percaya bahwa hidup kita ditentukan sebagai pemenang. Hidupmu ditentukan sebagai pemenang. Hidupmu ditentukan untuk diberkati Tuhan. Mungkin engkau berkata hari ini tidak begitu mudah untuk aku jalani. Betul, mungkin engkau berkata lumbung-lumbung penyediaanku sudah tidak ada lagi penyediaan. Mungkin engkau katakan ladang-ladang tempat aku menabur benih jangankan tumbuh, tidak sama sekali ada pertumbuhan. Kenapa? Karena langit tidak menurunkan hujan berkat-Nya. Saudaraku terkasih, hari ini Alkitab katakan tidak peduli langit menurunkan hujan atau tidak, tidak peduli telaga-telaga kering hari ini atau tidak, tidak peduli juga apakah lumbung-lumbungmu masih ada penyediaan atau tidak. Tapi yang pasti, ketika engkau memperhatikan kembali rencana Allah, ketika matamu dilayangkan kepada Tuhan, pandanganmu mengarah kepada Tuhan di masa sulitmu, maka Alkitab katakan dia akan berkata dengan nats firman Tuhan yang sama. Kalau dulu dia berkata kepada orang Israel, hari ini saya percaya di waktu yang sama dia mampu berkata kepadamu lewat nats firman Tuhan ini bahwa dengan memperhatikan rencana Allah, dengan memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka aku Tuhan yang akan memberkati keadaanmu hari ini. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu coba mari kita buka satu nats firman Tuhan yang lain di dalam Sakaria 9, saudara-saudara. Sakaria 9 ayat 12. Sakaria 9 ayat 12. Sakaria 9 ayat 12, firman Tuhan katakan bahwa karena itu kembalilah ke kota bentengmu hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku akan memberitahukan
aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini berbicara tentang nubuatan yang diberikan oleh Tuhan tentang akan datangnya Mesias. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia katakan bahwa kembalilah ke bentengmu, hai tahanan-tahanan yang berpengharapan. Hari ini engkau rasa-rasanya engkau seperti tahanan karena keadaan yang ada. Hari ini tidak pandang bulu saudara-saudara. Tidak peduli dia itu orang yang tidak berada, tidak peduli dia orang yang kaya, tidak peduli dia pembesar di kota, tidak peduli dia orang yang biasa, masyarakat biasa di kota. Hari ini rasa-rasanya engkau seperti seorang tahanan yang terpenjara oleh karena keadaan yang terjadi hari-hari ini. Namun Alkitab katakan begini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa engkau harus berbahagia? Kenapa engkau harus bersukacita hari ini? Karena Alkitab menuliskan dengan jelas, kembalilah ke bentengmu, kembalilah ke kediamanmu, kembalilah ke rumahmu, dan ketahuilah, hai tahanan-tahanan, orang-orang yang merasa seperti tahanan hari-hari ini, yang penuh dengan harapan yang besar di benak mereka. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dari hidupmu. Tuhan akan memberkati keadaanmu. Tuhan akan memulihkan kembali suasana-suasana yang sementara engkau perjuangkan di hidupmu. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nats ini berbicara tentang janji akan datangnya Mesias. Ini berbicara tentang satu nubuatan yang ditujukan kepada orang-orang Israel akan masa pemulihan mereka. Saudaraku, hari itu ditulis sebagai bentuk sebagai bagian dari sebuah nubuatan. Namun ketahuilah baik-baik, hari ini kalimat ini bukan lagi sebuah nubuatan, tapi hari ini kalimat ini menjadi kenyataan. Kenapa saya katakan kalimat ini menjadi sebuah kenyataan? Karena Mesias yang dijanjikan bukan lagi sebuah janji. Mesias yang dijanjikan hari ini telah ada di tengah-tengah kita. Dia yang telah mati bagi kita untuk mematahkan semua kutuk-kutuk, semua kukuk perhambaan yang pernah terjadi di Taman Eden. Bahkan kebangkitannya mendeklarasikan kemenangan buat setiap orang yang percaya kepadanya di dalam namanya, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memberinya kemenangan. Amin, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini engkau rasa-rasanya meninggalkan keluargamu, hari ini engkau rasa-rasanya meninggalkan kediamanmu, hari ini rasa-rasanya engkau meninggalkan tempat engkau bekerja karena sulit dan keadaan yang tidak memberikan support kepadamu, dengarkan baik-baik saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau punya harapan yang besar, engkau punya mimpi yang besar. Alkitab katakan, kembalilah ke bentengmu, ke kediamanmu, hai tahanan-tahanan yang berpengharapan besar. Kenapa engkau harus kembali? Hari ini juga buat keputusan kembali, karena Alkitab katakan, sebab mulai hari ini aku Tuhan akan memberkati engkau. Aku Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang. Aku Tuhan akan memperhitungkan apa yang telah engkau lakukan di hadapanku dengan mengandalkanku dan dengan percaya sungguh kepadaku. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Hagai bahwa apabila hari ini engkau berbalik dan memperhatikan kembali rencana Tuhan di hidupmu, apabila hari ini matamu tidak tertuju kepada masa lalu, matamu tidak tertuju kepada semua harapan yang ada di masa depan, tapi hari ini matamu tertuju kepada Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak peduli lu bumbu punya penyediaan atau tidak, tidak peduli telaga-telaga sudah kering atau tidak, tidak peduli lembah-lembah akan kering atau tidak, ataupun gunung-gunung sementara kering atau tidak. Dikatakan Alkitab, apabila matamu tertuju kepada Tuhan dan menantikan janji Allah, berseru kepada Tuhan hari ini dengan benar, mencari wajah Tuhan lewat firman-firman kebenarannya, maka Alkitab katakan Tuhan akan memperhatikan keadaanmu mulai hari ini. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu buatlah keputusan atas apapun yang sulit, atas apapun yang sementara menantang, atas apapun yang menuntut engkau. Buatlah keputusan untuk tidak mati hari ini, hai para pemenang. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita coba buka satu ayat firman Tuhan yang lain di dalam Matius 6. Matius 6
ayat 11, Alkitab katakan seperti ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan di ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun saya hanya ingin ambil ayat 11-nya. Tuhan mengajar kita kalau berdoa, maka berdoalah seperti ini, kata Tuhan. Di antaranya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Di antara kalimat-kalimat itu terselip satu kalimat, berikanlah kepada kami pada hari ini juga makanan kami yang secukupnya. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat baik apa yang engkau lakukan di hari kemarin. Sangat baik juga tentang harapanmu yang begitu besar tentang apa yang akan ada di depanmu. Tetapi yang terpenting hari ini adalah apabila engkau berdoa, apabila engkau bersikap hari ini, maka bersikaplah seperti ini dalam doa-doamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya yang sangat terpenting di hidupmu hari ini adalah pilihan hidup yang benar, pilihan hidup yang baik hari ini sangat menentukan apa yang ada di depanmu dan sangat menentukan apakah yang engkau lakukan di hari kemarin berarti atau tidak. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu hari ini, tentang apa yang engkau lakukan hari ini, tentang apa yang sikapmu hari ini, itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan dan sangat dibutuhkan oleh sekeliling kita pada hari ini. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus saja mengajarkan kita tentang perkara makanmu saja. Mintalah supaya hari ini engkau bisa makan. Nah, terkadang kita tidak seperti itu, saudara. Cuman karena gara-gara, bukankah beberapa waktu yang lalu, cuman karena isu virus corona, saudara-saudaraku, semua orang ketakutan. Pindahkan semua yang penyediaan di mal-mal, pindah ke rumah mereka. Minyak goreng yang ada di tempat supermarket, pindah semua ke rumah mereka. Beras-beras berkarung-karung, berton-ton dipindahkan ke rumah mereka, saudaraku. Logikanya, kita tidak lagi menyelesaikan masalah, tetapi yang terjadi adalah kita menimbun masalah baru. Amin, saudaraku. Jangan karena engkau takut tentang apa yang ada di depanmu, hari ini engkau mendatangkan masalah dari timur, barat, utara, dan selatan dengan cara sikap-sikapmu yang keliru atau keputusan-keputusan yang salah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saya pikir hari ini mereka yang kemarin timbun beras berton-ton di rumah mereka, mereka yang timbun Indomie berdus-dus di rumah mereka karena ketakutan nanti besok mereka tidak makan, saya pikir hari ini menjadi persoalan sendiri buat mereka. Amin. Ya, kalau nggak persoalan ya nggak masalah. Tapi saya pikir tidak ada gunanya, paling tidak ada gunanya apa yang engkau takutkan kemarin dan sikap keputusan yang engkau lakukan kemarin tidak ada gunanya hari ini. Amin, saudara-saudaraku terkasih. Karena itu Alkitab katakan bahwa bahkan perkara tentang perkara hari ini, dalam hal doa saja dan dalam hal perkara engkau makan saja, Alkitab katakan doa saja seperti ini, bahwa Bapa di sorga, selain engkau mengucap syukur kepada Tuhan karena kehebatannya, karena pertolongannya dan kasih setianya, tentang perkara makan dan minummu doalah seperti ini, bahwa berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Paling tidak sebagai papa aku punya makan, paling tidak untuk istriku bisa makan, anak-anakku bisa makan, keluargaku bisa makan. Dengan demikian kami bisa lewati hari ini, karena besok Tuhan akan menyediakan berkat yang baru lagi. Amin, saudaraku. Karena itu tidak ada dasar bagi kita untuk hari ini membesar-besarkan rasa pesimis. Tidak ada dasar sama sekali untuk engkau membesar-besarkan rasa ketakutan di hidupmu dan di rumah tanggamu.
Amin, saudaraku yang terkasih. Mari kita buka satu nats firman Tuhan lagi, dan sebentar lagi saya akan mengakhiri renungan pada hari ini, saudara-saudaraku. Intinya adalah jangan mati hari ini, hai para pemenang, karena Tuhan menghendaki engkau hidup. Tuhan menghendaki keputusanmu yang tepat hari ini dengan cara memilih untuk tetap hidup, karena Tuhan akan pakai engkau hari besok. Saudaraku, mari bangkit dari keadaanmu. Katakan kepada keadaan bahwa engkau adalah milik Kristus dan Kristus adalah Allah. Hari ini dia menjadi Tuhan atas engkau. Amin, saudara-saudara. Mari kita buka ayat yang ke-30. Dikatakan seperti ini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, ini perkataan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah dia, Bapamu yang di sorga, akan mendandani engkau, hai orang yang kurang percaya? Dikatakan bahwa perhatikanlah rumput di ladang yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Namun Tuhan mendandani dia, namun Allah mendandani dia, namun Bapamu mendandani dia. Apalagi engkau, hai saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah Allah sanggup mendandani kembali keadaanmu ketika engkau menjadi orang-orang yang betul matanya tertuju kepada Dia di masa sulitmu? Ucapan dan perkataanmu adalah ucapan perkataan firman yang memberikan harapan, yang memberikan peneguhan bahwa Tuhan itu ada dalam keadaan kita dan ada di masa sulit kita, saudara-saudara. Amin, saudaraku. Tidak peduli apa tuntutan apa yang harus engkau penuhi hari-hari ini. Tidak peduli tuntutan apa yang harus engkau taati hari ini. Yang terpenting adalah tetap layangkanlah pandanganmu kepada Dia. Tetap layangkan pandanganmu kepada Dia, sembari berseru dengan harapan-harapan yang terucapkan lewat mulutmu, dan mengakui Dia, sungguh Dia Tuhan yang akan memberikan aku harapan, dan Dia Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya atas keadaanku. Amin, saudara-saudaraku. Dikatakan bahwa dengarkan baik-baik dan lihatlah bahwa rumput di ladang saja hari ini ada dan besok sudah tidak ada. Itu saja Tuhan dandani. Apalagi engkau yang mendengarkan video ini. Saudaraku, ngapain? Kalau Tuhan katakan bahwa harus 80, bisa 80 bahkan 120 tahun manusia itu harus hidup, ngapain engkau harus berkeputusan untuk mati di usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, baru 50 tahun sudah putus asa dan ingin menghabisi hidupnya, atau sudah tidak mau berjuang lagi? Saudaraku, ada Tuhan hari ini. Amin, saudara. Lukas 4 ayat 21, firman Tuhan berkata bahwa lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita baca dulu dari ayat yang ke-16, saudara-saudara, karena ini kemungkinan ayat yang terakhir dari perenungan kita pada hari ini. Alkitab katakan pada hari itu di Nazaret datanglah Yesus ke tempat ibadah seperti biasanya, dan waktu Dia datang ke tempat ibadah, ayat 17 katakan bahwa kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nats itu, di mana ada tertulis bahwa Roh Tuhan Allah padaku, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun
Tuhan telah datang. Dikatakan ayat selanjutnya bahwa setelah dia memecahkan nats itu, maka dia mengembalikan kitab itu kepada petugas yang ada dan dia mulai mengajar. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus hari itu adalah dikatakan begini, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu engkau mendengarnya. Saudara-saudaraku, bukankah yang engkau dengar ini tidak lagi sebuah nubuatan, tetapi yang engkau dengarkan hari ini adalah kenyataan bahwa Yesus telah lahir buat engkau. Yesus kemarin sudah engkau peringati, Yesus sudah mati buat engkau, bahkan dia sudah bangkit karena engkau. Di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Semua kutuk Taman Eden yang harus engkau tanggung sudah selesai. Semua tuduhan iblis karena kutukan masa lalu sudah selesai, tidak lagi berlaku atas engkau. Engkau tidak akan pernah mati sia-sia. Engkau tidak akan pernah menanggung kutuk-kutuk apapun di hidupmu lagi apabila hari ini engkau percaya. Bahkan dikatakan Alkitab bahwa karena engkau percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kebangkitannya membuktikan bahwa engkau pun bangkit bersama-sama dengan dia karena kemenangan yang diberikannya. Amin, saudaraku. Jadi tidak peduli apapun persoalanmu hari ini, apapun masalah yang begitu berat yang sementara hari ini menghantui engkau, ketahuilah dengan baik bahwa Tuhan menghendaki engkau hidup hari ini, karena besok Tuhan akan pakai engkau menjadi penggenap rencana Allah dimanapun engkau berada. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam keluarga besar, mungkin dalam pekerjaan, mungkin lewat bisnis yang selama ini engkau gumuli dan belum kunjung tiba pertolongan Tuhan. Hari ini dengarkan baik-baik. Hari ini pilihlah supaya tetap hidup. Jangan pilih kematian, pilihlah untuk tetap hidup, sebab Tuhan akan memakai engkau sebagai alatnya untuk rencananya di akhir zaman, di tempat di mana engkau berada hari ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, Mazmur 121, Mazmur 121. Mazmur 121 dikatakan firman Tuhan seperti ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluarmu, musuhmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu, kenapa saya katakan bahwa hari ini jangan mati, hai para pemenang. Karena Tuhan menghendaki engkau hidup supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya atas engkau. Karena itu sekali lagi, di masa sulitmu, jangan layangkan pandanganmu ke masa lalu, jangan layangkan pandanganmu ke masa depan, karena semua harapan besarmu di depan, atau jangan layangkan pandanganmu kepada persoalan-persoalan yang hari ini terjadi di sekelilingmu. Melainkan di masa sulit seperti ini, layangkan pandanganmu kepada Tuhan. Sebab Daud katakan, pertolonganku hanya datang daripada Tuhan yang memberikan kemenangan buat saya, kata firman Tuhan. Amin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian renungan kita pada hari ini. Harapan saya, saudara-saudaraku dibangkitkan kembali oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena dorongan Roh Allah yang hari-hari ini tinggal tetap dalam kehidupan orang percaya, untuk terus meneguhkan mereka berdiri di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mazmur 121, Mazmur 121. Mazmur 121 dikatakan firman Tuhan seperti ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu, kenapa saya katakan bahwa hari ini jangan mati, hai para pemenang. Karena Tuhan menghendaki engkau hidup supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya atas engkau. Karena itu sekali lagi, di masa sulitmu, jangan layangkan pandanganmu ke masa lalu, jangan layangkan pandanganmu ke masa depan, karena semua harapan besarmu di depan, atau jangan layangkan pandanganmu kepada persoalan-persoalan yang hari ini terjadi di sekelilingmu. Melainkan di masa sulit seperti ini, layangkan pandanganmu kepada Tuhan. Sebab Daud katakan, pertolonganku hanya datang daripada Tuhan yang memberikan kemenangan buat saya.